Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama kami, para frater Seminari Tinggi SWD Surya Wacana, dalam edisi Renungan Mingguan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama kami, para frater Seminari Tinggi SWD Surya Wacana, dalam edisi Renungan Mingguan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan mendengarkan Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a ini kita mendengarkan tentang perumpamaan, yaitu perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu seumpama seorang pemilik kebun anggur yang mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana seorang pemilik kebun anggur itu pergi mulai dari pagi hari untuk mencari para pekerja di kebun anggurnya. Pada tempat yang pertama, pemilik kebun anggur mendapat orang yang pengangguran, dan ia mengajaknya untuk bekerja di kebun anggurnya dengan kesepakatan akan diupah 1 dinar untuk hari itu. Kemudian dalam Injil juga dikisahkan lagi bahwa pada pukul 9 pemilik anggur itu pergi lagi untuk mencari para pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya, yang pada saat itu sangat banyak orang yang pengangguran. Dan ternyata yang pengangguran itu bersedia untuk bekerja di kebun anggur itu dengan upah yang telah disepakati. Selanjutnya pada pukul 12 dan sampai sore, pemilik kebun anggur itu pergi lagi dan menemukan begitu banyak orang yang pengangguran. Dan ia mengajak yang pengangguran itu untuk bekerja di kebun anggurnya dengan upah bahwa mereka akan diberikan upah yang pantas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebun anggur dalam perumpamaan ini seringkali diidentikan dengan disimbolkan dengan kita manusia atau kita para umat Allah yang bekerja di kebun anggurnya, yang bekerja di kebun anggur Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan pemilik anggur kepada orang yang sedang mengalami pengangguran merupakan panggilan untuk kita semua juga. Pemilik anggur itu ialah Allah sendiri, dan kita dipanggil untuk bekerja di kebun anggurnya. Dalam Injil ini dikisahkan bahwa pemilik anggur itu memberikan upah yang sama kepada orang-orang yang bekerja mulai dari pagi, mulai pukul 9, mulai jam 12 dan sore hari. Dan ada masalah di sini dari pihak para pekerja sendiri, ya, terutama mereka yang bekerja mulai dari pagi hari, protes kepada pemilik anggur. Dia mengatakan bahwa pembagian upah yang sama kepada semua orang dengan yang datang pagi hari, siang hari, dan sore hari merupakan tindakan yang tidak adil, ya. Itu dari orang yang masuk pada pagi hari. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali kita juga akan
akan memiliki pemikiran yang sama dengan orang yang masuk bekerja pada pagi hari ini. Bagaimana mungkin kita disamakan, kita yang bekerja mulai dari pagi hari sampai sore hari, disamakan dengan orang yang datang mulai dari siang hari dan ada yang mulai dari sore hari. Kita bekerja seharian, sementara teman-teman kita yang lain masuk kerja mulai dari jam 12, mulai dari sore hari. Kalau dihitung dari waktunya atau lamanya bekerja, dalam pemikiran manusia itu tidak adil. Karena apa? Karena upah yang diberikan kepada para pekerja sama semua, tidak ada bedanya. Nah, namun melalui Injil hari ini, melalui perumpamaan ini, Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa Allah memandang manusia itu sama. Ya. Kita semua orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus, mau yang mengikuti lebih dulu atau lebih terakhir atau yang terakhir mengikuti Yesus, kita itu sama, ya. Tidak ada bedanya kita yang mengikuti Yesus lebih dulu dengan mereka yang baru percaya. Yesus mau mengatakan bahwa baik yang Dia panggil lebih dulu maupun yang mengikutinya pada saat terakhir, Ia perlakukan dengan sama. Yesus mau menunjukkan bahwa kemurahan hati Allah itu kepada semua orang itu sama. Tidak membeda-bedakan, karena saya sudah melayani Tuhan lebih dulu, maka saya tentu akan mendapat lebih banyak berkat. Sedangkan mereka yang lebih terakhir atau yang kemudian datang, barangkali akan diperhitungkan, akan beda dengan saya yang sudah lama melayani Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi panggilan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan dengan kesiapsediaan akan diganjari dengan hak yang sama. Jadi di sini bukan Allah yang tidak adil, ya, tetapi Allah memperlakukan manusia itu dengan kemurahan hatinya, tidak memandang bahwa manusia itu mengikutinya lebih lama atau lebih singkat. Ya. Kita manusia seringkali memperhitungkan waktu, kita seringkali berhitung-hitung tentang pengabdian kita. Kalau dalam misalnya sebuah perusahaan, orang yang bekerja lebih lama tentu akan mendapat ganjaran atau pesangon yang lebih besar. Tetapi dalam konteks kerajaan Allah, dalam panggilan Allah, kita semua yang bekerja di kebun anggurnya memiliki hak atau upah yang sama. Artinya Allah memberikan kemurahan hatinya kepada kita semua yang mengikutinya dengan porsi yang sama. Dalam penutup Injil hari ini dikatakan bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hal ini mau menjelaskan bahwa kita yang seringkali menghitung-hitung pelayanan, menghitung-hitung waktu kita mengikuti Tuhan, akan mendapat lebih banyak berkat, sedangkan mereka yang kemudian atau yang setelah kita mengikuti Tuhan tentu tidak sama dengan berkat yang akan kita terima. Itu yang seringkali kita pikirkan. Nah, ayat penutup dalam Injil ini menegaskan itu, bahwa kita yang sudah lama mengikuti Tuhan, ya, kalau kita masih memperhitungkan pelayanan kita, pengabdian kita dengan mereka yang baru mengikuti Tuhan, yang baru percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati Allah itu tidak terukur. Ya. Kemurahan hati Allah itu tidak dapat diukur oleh manusia. Maka dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan kemurahan hatinya dengan memberikan upah yang sama kepada semua kita yang percaya.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sikap yang murah hati pada saat ini tentu begitu susah untuk dihidupi sekian banyak orang. Ya. Sikap bermurah hati itu sulit sekali dihidupi oleh orang-orang, baik orang Kristen atau orang-orang yang mengatakan sudah lama mengikuti Kristus. Nah, Yesus memberi contoh kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini tentu akan sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, di mana dunia saat ini sedang dilanda virus corona. Dan karena virus ini tentu banyak orang yang di PHK dan mengakibatkan banyak orang yang pengangguran. Nah, Injil hari ini mau mengajak kita, maukah kita bermurah hati dengan mereka yang mengalami kesusahan dalam hidupnya? Maukah kita memberikan rahmat, membuka hati kita untuk mereka? Atau bersediakah kita bermurah hati dengan mereka yang berkekurangan karena tantangan hidup? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari melalui Injil minggu ini kita belajar bermurah hati seperti pemilik kebun anggur yang bermurah hati kepada para pekerja-pekerja yang mengalami pengangguran. Mari kita memberikan diri, memberikan hati dan memberikan apa yang kita miliki untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Dengan demikian, kita layak mendapat upah dalam kerajaan surga. Semoga